Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita. Khususnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat keimanan kepada Allah, atas nikmat ketaatan kepada Allah, atas nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenikmatan yang sebenarnya adalah ketika kita dapat menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang sebenarnya adalah ketika kita bisa untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang sebenarnya yang membuat hati kita menjadi gembira, hati kita menjadi tenang, adalah ketika kita bisa untuk banyak berzikir menyebut nama Allah, ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kenikmatan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ala bidzikrillahi alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah berfirman yang artinya orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang ketika berzikir menyebut nama Allah. Sesungguhnya hati menjadi tenang itu ketika berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang jauh daripada zikir itu enggak ada yang hatinya tenang. Walaupun berusaha untuk mencari kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, tidak akan mendapatkannya. Karena Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, orang yang gembira hatinya, orang yang senang hatinya, orang yang tenang hatinya adalah orang yang berzikir menyebut nama Allah, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena orang yang ingat kepada Allah itu akan diingat oleh Allah. Hamba yang berzikir menyebut nama Allah, maka akan disebut hamba itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Hamba yang diingat oleh Allah itu adalah hamba yang ditenangkan oleh Allah, yang diberi pertolongan oleh Allah, yang akan selalu bersama Allah, yang akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Maknanya orang yang lupa kepada Allah maka akan dilupakan oleh Allah. Orang yang lupa kepada Allah maka dilupakan oleh Allah. Apa maknanya dilupakan oleh Allah? Diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dijaga oleh Allah, tidak diberi pertolongan oleh Allah, sehingga hatinya tidak pernah tenang. Makanya kita bersyukur, kita meminta hidayah selalu kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita dalam musannaf radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu sebelumnya kita mengkaji apa makna daripada raditu billahi rabban. Sebab orang yang raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, itu adalah hamba yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita kaji sebelumnya siapa orang yang raditu billahi rabban, yaitu adalah orang yang selalu ridho dengan aturannya Allah, ridho dengan takdirnya Allah, selalu menerima apa yang diberi oleh Allah, selalu merasa senang apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang raditu billahi rabban, yang selalu berbuat taat kepada Allah, yang selalu menjaga perintah-perintahnya Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ketika terjerumus ke dalam kemaksiatan, langsung bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang raditu billahi rabban selalu bersabar ketika mendapatkan ujian, bersyukur dengan nikmat-nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, merasa rindu, senang, cinta untuk bertemu dengan Allah. Ini sebelumnya telah kita kaji apa maknanya kita ini senang, cinta untuk bertemu dengan Allah. Bukan berarti ingin mati, bukan. Ya, makna cinta bertemu dengan Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, dan orang yang raditu billahi rabban adalah yang selalu merasa senang bahwa Allah sebagai pelindungnya, penolongnya, penjaminnya. Orang yang raditu billahi rabban ikhlas di dalam ibadahnya, selalu berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mencari perlindungan di dalam segala urusan, la yafza'u fil muhimmat, tidak mencari perlindungan di dalam semua urusan yang penting kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yu'awwil fi qada'il hajat illa alaihi subhanahu wa ta'ala, dan tidak meminta pertolongan agar terpenuhi hajatnya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya telah kita kaji ini semuanya, makna daripada raditu billahi rabban. Lalu yang berikutnya, waman radiya bil islami dinan. Apa makna daripada wabil islami dinan? Aku ridho, senang Islam sebagai agama. Apa maknanya wabil islami dinan? Aku senang Islam sebagai agama. Maknanya adalah azzama hurumatihi wa sya'airahu, yaitu yang pertama adalah selalu mengagungkan kehormatan Islam. Kemuliaan Islam itu diagungkan, dimuliakan. Misalnya adalah seperti hari-hari yang mulia, hari Arafah, sebentar lagi hari Asyura, itu dimuliakan oleh Allah, menjadi kehormatan di dalam Islam. Kita agungkan, kita muliakan dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bulan Ramadan misalnya, ya, atau bulan-bulan yang suci, kehormatan, kemuliaan yang ada dalam Islam kita agungkan, kita muliakan. Jangan kita kotori dengan perbuatan maksiat, tapi kita muliakan dengan beribadah kepada Allah. Wa sya'airahu, mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Apa itu syiarnya Allah? Yaitu apa saja yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya seperti majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu, atau misalnya seperti tempat-tempat
beribadah, tempat untuk mengkaji ilmu agama, kita syiarkan, kita agungkan, kita sebarkan, ya, kita ramaikan. Ini maknanya mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang yang mengagungkan syiarnya Allah, diagungkan, diamalkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, maka hal itu muncul dari hati orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi tanda orang yang bertakwa kepada Allah itu apa? Selalu mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang membuat kita ini ingat kepada Allah, apa saja tempat-tempat yang menjadi tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yazal mustahidan fi ma yu'akiduhu wa yaziduhu rusukhan wa istiqamatan minal ulumi wal a'mal. Yang namanya orang yang wabil islami dinan, merasa senang Islam sebagai agama, yaitu selalu berusaha bersungguh-sungguh untuk menguatkan Islamnya, berusaha untuk meningkatkan Islamnya, menambah kekuatan Islamnya, keteguhan Islamnya, menambah istiqomah di dalam ilmu-ilmu dan juga amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang merasa ridho, senang Islam sebagai agamanya. Orang yang merasa senang Islam sebagai agamanya berusaha menambah ilmu agama, berusaha menambah amalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu bihi mukhtabitan, dan merasa senang selalu, menginginkan selalu untuk meningkatkan Islamnya. Wa min salbihi khaifan, merasa khawatir, takut dicabut Islam dari hatinya. Ini adalah orang yang senang Islam sebagai agamanya. Wa bil islami dinan, merasa khawatir jika dicabut Islamnya, merasa takut jika menjadi hamba yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li ahlihi muhtariman, dan selalu menghormati, memuliakan orang-orang Islam. Jadi orang yang wabil islami dinan, senang Islam sebagai agamanya, menghormati orang-orang Islam, tidak menghina orang Islam, tidak merendahkan orang Islam, menghormati, memuliakan, mencintai siapapun yang Islam, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ini yang namanya orang yang wabil islami dinan, senang Islam sebagai agamanya. Karena banyak orang yang ngakunya Islam tapi benci kepada orang Islam. Ngakunya Islam selalu merendahkan orang Islam. Ngakunya Islam tapi selalu mencaci, memaki, ya, menghina orang-orang Islam. Ini bukan orang yang wabil islami dinan, ya. Jadi ada tandanya orang yang cinta Islam sebagai agamanya, memuliakan hamba-hamba yang Islam, yang beriman kepada Allah. Waliman kafara bihi mubghidan wa muadiyan. Orang yang wabil islami dinan adalah orang yang benci, memusuhi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benci, memusuhi orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Apa maknanya benci, memusuhi? Bukan berarti kita menghina orang kafir, bukan berarti kita mencaci orang kafir, bukan. Tapi benci dengan kekafirannya, benci dengan perbuatannya, bukan dengan orangnya. Kalau orangnya bisa jadi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu siapapun orangnya itu, walaupun sekafir-kafirnya, bisa jadi mendapatkan hidayah dari Allah, bisa jadi ibadahnya lebih baik daripada kita, imannya lebih kuat daripada kita nggak tahu.
Jadi bukan orangnya yang kita benci, yang kita musuhi, tapi kekafirannya, perbuatannya. Ya, maknanya bukan berarti kita menghina, ya, mendolimi, ini haram hukumnya, nggak boleh. Jadi benci dengan kekafirannya. Bagaimana? Berharap agar orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap agar orang kafir itu mendapatkan hidayah dari Allah. Ini orang yang benci dengan kekafiran. Berharap agar orang-orang keluar dari kekafiran, mendapatkan hidayah dari Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang wabil islami dinan. Karena banyak orang yang salah paham, ya, makanya timbul teroris padahal tidak sesuai dengan ajaran Islam, memusuhi kekafiran, memusuhi orang kafir, lalu dibunuh, ya, didolimi, dihina, dicaci, dimaki. Ini nggak paham apa makna wabil islami dinan. Makna wabil islami dinan, benci dengan kekafiran, bukan orang kafir tapi dengan kekafiran. Berharap agar orang itu keluar daripada kekafiran, agar beriman kepada Allah. Lalu yang berikutnya adalah wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya. Apa makna daripada wa bi Muhammadin nabiyya? Aku senang Nabi Muhammad sebagai nabi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Apa maknanya? Karena bihi muqtadiyan, selalu mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad. Ini orang yang senang Nabi Muhammad sebagai nabinya, ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Wa bi Muhammadin nabiyya, selalu mengikuti Nabi Muhammad. Wa bi hadihi muhtadiyan, selalu mengikuti petunjuknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li syar'ihi muttabi'an, selalu mengikuti syariatnya, ajarannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sunnatihi mutamassikan, dan selalu berpegang mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang wa bi Muhammadin nabiyya. Karena apa? Banyak orang yang membaca wa bi Muhammadin nabiyya tapi suka mengikuti kebiasaan orang kafir, suka mengikuti kebiasaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Jadi bukan wa bi Muhammadin nabiyya. Orang yang wa bi Muhammadin nabiyya, ya, senangnya itu untuk mengikuti perilakunya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang diikuti. Wali haqihi mu'azziman, dan mengagungkan haknya Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa minas salati wassalami alaihi mukthiran, dan memperbanyak untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ini orang yang wa bi Muhammadin nabiyya, banyak salawatan, ya, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat. Wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan cinta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang ngakunya Islam, ya, ngakunya beriman Islam, tapi benci kepada keluarganya Nabi, ya. Benci kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sebagian orang ngakunya Islam, benci kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan orang yang wa bi Muhammadin nabiyya. Orang yang wa bi Muhammadin nabiyya cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad, cinta kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Mengapa? Karena cintanya kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi mutaraddiyan wa mutarahiman, dan selalu ridho dan cinta, ya, mutarahiman, ya, kasih sayang kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ummatihi musyfikan,
dan merasa sayang, ya, simpati terhadap umatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Ini orang yang wabi Muhammadin Nabiyya, cinta kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya, mengapa? Karena semuanya adalah umatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Muhammad paling cinta kepada umatnya, selalu memikirkan umatnya. Makanya para ulama tafsir menjelaskan apa makna daripada wa wada'na anka wizrak, ya, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, ya, bukankah kami lapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan kami wada'na, kami gugurkan, ya, kami hilangkan wizrak, dosamu wahai Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad gak punya dosa. Kami ampuni, wa wada'na anka wizrak, kami hilangkan, kami ampuni dosamu wahai Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad gak punya dosa, Pak. Sebagian ulama tafsir ada yang menafsirkan maknanya adalah kami ampuni dosa umatmu. Jadi makna kami ampuni dosamu wahai Nabi Muhammad, maknanya kami ampuni dosa umatmu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memikirkan umatnya. Ya, beliau merasa sedih kalau umatnya itu susah. Nabi Muhammad merasa senang ketika umatnya itu senang. Nabi Muhammad merasa gembira ketika umatnya itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Nabi Muhammad merasa gembira, sehingga dinisbatkan dosa umatnya kepada Nabi Muhammad. Kami hilangkan dosamu wahai Nabi Muhammad, maknanya kami hilangkan dosa umatmu. Jadi orang yang wabi Muhammadin Nabiyya, cinta kepada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walahum nasihan, dan selalu tulus, ya, tulus kepada umatnya Nabi Muhammad. Apa maknanya? Ingin agar orang lain lurus, ingin agar orang lain mendapatkan hidayah dari Allah. Itu namanya nasihat. Jadi nasihat itu dari kata-kata nasuha, ya, nasih, tulus, taubatan nasuha, taubat yang tulus. Nasihat kepada orang lain maknanya tulus kepada orang lain, ya. Apa maknanya nasihat kepada orang lain? Ingin agar orang lain itu benar, ingin agar orang lain itu mendapatkan hidayah dari Allah, bukan merendahkan, bukan untuk mencaci, bukan untuk menghina. Nasihat itu bukan, tapi tulus kepada orang lain, ingin agar orang lain selamat, ya, daripada api neraka. Itu baru namanya nasihat. Ya, makanya nasihat itu diantara adabnya ketika kita akan menasihati orang lain itu jangan di depan orang lain, jangan di depan banyak orang. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, fa inna nusha bainan nasi naun minat taubih. Menasehati orang lain di hadapan banyak orang itu adalah celaan, bukan nasihat. Itu adalah penghinaan, bukan nasihat, ya, karena membuka aibnya di depan orang lain. Itu namanya mencela, bukan nasihat. Yang namanya nasihat dalam keadaan sendiri, ya. Walahum nasihan, dan ini makna daripada wabi Muhammadin Nabiyya. Bayang bagi laka ayyuhal mu'min, maka berkata Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu bahwa seharusnya engkau wahai orang-orang yang beriman antu taliba nafsaka bitahqiqi hadhil ma'ani allati dzakarnaha fi ma'na qaulika. Seharusnya engkau wahai orang-orang yang beriman menuntut dirimu, ya, memaksakan dirinya untuk menguatkan makna-makna daripada ucapan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya.
kuatkan ucapan kita raditu billahi rabban wa bil islami dinan nabi Muhammadin nabiyya dengan mengamalkan makna-maknanya. Ya. Wa kallif nafsaka al-ittisafa biha, paksakan dirimu untuk memiliki sifat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, bukan hanya ucapan saja tapi sifatnya juga. Wala takna minha bimujarradil qauli, jangan kamu merasa puas hanya dengan ucapan saja. Jangan merasa senang hanya dengan ucapan saja membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Jangan hanya ucapan saja tapi sifatnya juga raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin fa innahu qalilul jadwa. Mengapa? Karena kalau seandainya sekedar ucapan saja tapi sifatnya bukan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, itu sedikit manfaatnya. Wa in kana la yakhlu an manfa', walaupun tidak kosong dari manfaat. Jadi orang misalnya membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, ada manfaatnya, enggak kosong tapi sedikit. Yang sempurna ucapannya dan juga perbuatannya, sifatnya itu adalah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Wa kadzalika faf'al fi jami'i ma taquluhu minal azkari wal adiyati wa nahwiha, sama seperti halnya lakukan di dalam semua ucapanmu daripada zikir-zikir, doa-doa dan yang semacamnya. Amalkan maknanya, jangan hanya sekedar ucapan saja ketika kita berzikir, ketika kita berdoa, jangan hanya sekedar ucapan tapi diamalkan makna dari apa yang kita baca. Wa talib nafsaka bihaqaiqiha wal ittisafi bima'aniha, tuntut dirimu, paksakan dirimu untuk menguatkan makna dari apa yang kamu baca, memiliki sifat daripada makna-makna apa yang kita baca. Misalu dzalika, misalnya antakuna inda qaulika, ketika kita membaca subhanallah. Ketika kita membaca subhanallah, ya, kita paksakan diri kita untuk mengamalkan makna daripada ucapan subhanallah. Apa makna daripada subhanallah ketika kita membaca subhanallah? Mumtali'ul qalbi bitanzihillahi wa ta'zimi, hatinya dipenuhi dengan apa? Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca subhanallah, hati kita penuh dengan mensucikan Allah. Maha suci Allah. Makna kita mensucikan Allah, maknanya apa? Kita yakin bahwa Allah itu maha suci, Allah maha sempurna, Allah maha suci, Allah tidak memiliki kekurangan apapun. Penuh keagungan kepada Allah hatinya ini. Misalnya ketika kita membaca subhanallah. Wa inda qaulika alhamdulillah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, jangan hanya ucapan saja, diamalkan maknanya bagaimana? Mumtali'ul qalbi bitsana 'ala Allah ta'ala wa syukrihi, hatinya dipenuhi dengan pujian kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah. Jadi ketika membaca alhamdulillah, hatinya itu benar-benar bersyukur kepada alhamdulillah, dihayati istilahnya, ya. Wa inda qaulika rabbighfirli, ketika kita membaca rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Jangan hanya bacaan saja tapi mumtali'an minar raja fillahi ayyaghfira laka, hatinya dipenuhi dengan harapan agar mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi hatinya benar-benar berharap agar mendapatkan ampunan dari Allah. Rabbighfirli, Allahumma ighfirli, ya, benar-benar berharap. Wa min khaufihi an la yaghfira laka faqis ala dzalika wastahid fil huduri ma'allah. Intinya adalah berusaha kita menghadirkan hati kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadabbar ma'ani ma taqulu, hayati apa makna-makna yang kamu baca. Ya, wastahid fil ittisaf bima yuhibbuhullahu minka, dan berusahalah
untuk memiliki sifat-sifat yang dicinta oleh Allah, wal istinab lima yakrahu, dan hindari, jauhi sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus sampai akhir hayat kita. Ini orang yang seperti ini yang insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah bersihkan hati kita, Allah tingkatkan iman kita, Allah tingkatkan Islam kita, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.